sahabat FBLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Irfan Dedi dari SMA 2 Boarding School dan saya mengajar mata pelajaran matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tidak lupa kita sampaikan tercurah selalu pada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Fatihah. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, tetap semangat ya untuk belajar matematika mudah. Oke. Ya, kita hari ini akan mencoba membahas tentang materi program linear ya, penerapan soal-soalnya yang bermanfaat buat kehidupan kita ya. Oke, kita bisa mulai. Ya, sekarang kamu buka menti.com, klik join. Nah, kemudian ya ada kodenya nih 127046. Oke. Di sini sudah ada 5 orang yang masuk ya. Kita lihat ini pilihan-pilihan yang kamu tulis. Oke, saya tutup ya. Materi program linear dapat kita terapkan dan dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya setiap pedagang atau pengusaha atau orang yang berkecimpung di bidang usaha pasti menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya terhadap apa yang diupayakan. Nah, salah satu caranya yang dapat ditempuh adalah menekan biaya produksi hingga sekecil-kecilnya. Dengan menyederhanakan beberapa faktor yang berpengaruh pada proses tersebut, pedagang atau pengusaha dapat membentuk suatu model matematik. Nah, program linear merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan model matematika secara sederhana. Untuk bisa menerapkan program linear dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dari permasalahan itu kita harus bisa menentukan variabel utamanya. Nah, dari variabel utama ini kita tentukan fungsi syarat, kemudian fungsi tujuan. Dari fungsi syarat, kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menggambarnya di kartesius. Nah, dari daerah himpunan penyelesaian akan kita dapatkan titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian tersebut. Titik-titik tersebut dinamakan titik pojok. Nah, titik pojok inilah yang kita substitusi ke fungsi objektif atau fungsi tujuan, sehingga kita mendapatkan nilai maksimum dan minimum yang kita harapkan. Nah, sekarang kamu perhatikan soal yang ada di samping saya. Dari soal ini kita bisa menentukan variabel utamanya. Nah, kita misalkan jeruk sebagai X, kemudian mangga sebagai Y. Nah, kemudian kita buat tabelnya, yaitu dengan judul buah, banyak buah, kemudian harga beli dan harga jual. Nah, buahnya ada 2, yaitu jeruk dan mangga.
Kemudian banyaknya buah, untuk jeruk itu 1, kemudian harga belinya 5.000 dan harga jualnya 6.500. Sedangkan untuk mangga, kita anggap 1 juga, kemudian harga belinya 6.000 dan harga jualnya 8.000. Nah, kemudian kita lihat totalnya kita buat. Untuk mangga dan jeruk itu ada 110 kg. Nah, harga belinya atau modalnya itu adalah 600.000. Dari tabel di atas kita dapat membuat pertidaksamaan. Yang pertama kita lihat dari banyaknya buah. Nah, total buah jeruk dan mangga adalah 110 kg. Sehingga kita buat pertidaksamaannya X tambah Y kurang dari sama dengan 110. Nah, kemudian dari harga beli atau modal kita bisa buat pertidaksamaannya, yaitu menjadi 5.000X tambah 6.000Y kurang dari sama dengan 600.000. Nah, pertidaksamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi 5X tambah 6Y kurang dari 600. Nah, perhatikan, kita sudah mendapatkan fungsi syarat, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 110, kemudian 5X tambah 6Y kurang dari sama dengan 600, dan jangan lupa X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Sedangkan fungsi tujuannya, nah kita lihat dari harga jual, yaitu Z sama dengan F dalam kurung X, Y sama dengan 6.500X ditambah 8.000Y. Dari fungsi syarat dan fungsi tujuan yang sudah kita buat, tugas kita selanjutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kita perhatikan pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 110. Kita buat dulu tabelnya, di mana ada X dan Y. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya 110. Sehingga kita mendapatkan koordinat 0,110. Nah, kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya 110 juga. Sehingga kita mendapatkan koordinat 110,0. Nah, selanjutnya kamu perhatikan pertidaksamaan 5X tambah 6Y kurang dari sama dengan 600. Kita buat juga tabelnya, X dan Y-nya. Ketika X-nya 0, maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 100. Sehingga titiknya menjadi 0,100. Sedangkan ketika Y-nya 0, kita dapatkan X-nya adalah 120. Sehingga kita dapatkan koordinat 120,0. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita buat dalam diagram Kartesius. Kita buat dulu Kartesiusnya, yang terdiri dari sumbu Y dan sumbu X, serta titik pusat 0. Kita perhatikan, yang pertama kita akan membuat garis 5X tambah 6Y kurang dari sama dengan 600. Titik yang pertama adalah 0,100, kemudian titik yang kedua adalah 120,0. Nah, dari dua titik ini kita hubungkan sehingga kita mendapatkan sebuah garis. Selanjutnya, kita lihat pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 110. Nah, kita buat titik pertama adalah 0,110, kemudian titik kedua adalah 110,0. Jadi, kamu perhatikan gambarnya. Untuk garis pertama, atau garis yang berwarna merah, kita lihat arsirannya adalah ke bawah karena tanda pertidaksamanya kurang dari. Demikian juga untuk garis kedua yang berwarna biru, arsirannya juga menuju ke bawah karena pertidaksamaannya tandanya kurang dari. Nah, kemudian ada X lebih dari 0. Nah, ini arsirannya adalah ke kanan karena semuanya bernilai positif. Kemudian ada Y lebih dari sama dengan 0, arsirannya ke atas karena semuanya bernilai positif. Nah, dari gambar yang sudah kita buat, maka inilah merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu daerahnya berbentuk segi 4 dan ada 4 titik yang membatasinya. Dari gambar yang tadi atau gambar di atas, kita bisa sederhanakan untuk menentukan titik-titik pojoknya. Ya, kita perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, titik yang pertama adalah titik A 0,100, kemudian titik B adalah 110,0, dan terakhir adalah titik C yang belum kita tentukan. Tugas kita adalah mencari titik C. Nah, sekarang kita akan menentukan titik C. Kita menentukan titik C dengan mengeliminasi dua pertidaksamaan tersebut. Tapi pertidaksamaan tersebut kita anggap menjadi persamaan. Yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 110, kemudian 5X tambah 6Y sama dengan 600. Nah, kita akan menghilangkan nilai Y-nya. Maka persamaan pertama kita kalikan 6, persamaan kedua kita kalikan 1. Sehingga menjadi 6X tambah 6Y sama dengan 660, kemudian
5x tambah 6y sama dengan 600. Nah, setelah kita eliminasi kedua persamaan tersebut, kita dapatkan nilai x sama dengan 60. Nah, kemudian kita substitusi nilai x ke persamaan x tambah y sama dengan 110, sehingga kita mendapatkan nilai y sama dengan 50. Nah, sehingga titik C kita dapatkan adalah 60,50. Nah, kita sudah mendapatkan 3 titik pojok, yaitu titik A 0,100, kemudian titik B 110,0, dan titik C adalah 60,50. Ketiga titik pojok ini kita substitusikan ke fungsi objektif, seperti pada tabel di samping. Nah, untuk titik A 0,100, kita substitusi sehingga mendapatkan hasil 800.000. Kemudian untuk titik B, kita substitusi ke fungsi objektif, kita dapatkan nilai 715.000. Dan titik C yaitu 60,50, kita substitusi, kita dapatkan hasil 790.000. Nah, dari 3 titik ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai yang terbesar adalah 800.000. Sehingga hasil penjualan dari pedagang tersebut maksimumnya adalah 800.000. Oke, perhatikan soal ini. Nah, kita diminta untuk menguraikan soal ini dan menentukan penjualan maksimumnya. Berapa, Laras, yang sudah? 6,6 juta. 6.600.000. 6.600.000. Yang ada yang beda nggak? Atau sama semua? 6.600.000. 6.600.000. Ya, kita bahas sedikit ya supaya bisa dipahami. Nah, kalau kita perhatikan ada variabel utamanya. Apa variabel utamanya? Kalau kita lihat Jenis A sama jenis B. apanya tuh? Sepeda ya. Bedanya. Iya, berarti ada jenis sepeda. Ya, ada jenis sepeda, yaitu ada sepeda A dan sepeda B. Terus ada apa lagi? Harga jual. Harga jual nanti itu kan keuntungan. Oke. Apa dulu? Biaya. Ya, biaya atau harga beli ya. Ya, sedangkan jenis B harga jual 800.000 dan biayanya 100.000. Kan gitu ya? Berarti dia tulis dulu sini biayanya. Biayanya untuk sepeda A berapa? 200.000. 200.000 gitu. Kemudian kalau sepeda B 100.000. Kemudian ada apa lagi? Waktu. Waktu, betul. Ada waktu ya. Waktu untuk sepeda A berapa? 20 jam. 20 jam, sepeda B 30. 30. Kemudian baru ada yang terakhir yaitu harga jual. Nah, gitu ya. Ya, ditaruh di belakang supaya lebih memudahkan saja. Harga jualnya di sini sepeda A 600.000, sedangkan sepeda B 800.000. Oke. Nah, berarti kita cek dulu totalnya. Ya. Totalnya untuk biaya berhubungan dengan modal biasanya ya. Nah, berapa modalnya? 1.200.000. 1.200.000. Sedangkan waktunya dibatasi 240. dia 240 jam per bulan. Oke, berarti di sini kita bisa menentukan ada fungsi syaratnya. Apa fungsi syarat yang pertama? X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian ada fungsi syarat yang kedua apa? Biayanya. Ya, biaya. Jadi 200.000 X tambah 100.000. 100.000 Y. Ya. Tuh. Kurang lebih apa? Lebih dari? Kurang lebih. Ya, kurang dari 1.200.000 ya. Oke. Berarti ini bisa disederhanakan nolnya kita coret dulu. Ya. Ya. 5 nolnya kita coret. Nah, jadi lebih mudah deh di sini. Berarti tinggal apa? 2x tambah y 2x tambah y kurang dari 12. Iya, berarti lebih sederhana. Kemudian
yang persamaan atau pertidaksamaan selanjutnya? Pertidaksamaan selanjutnya di waktu ya. Ya. Berarti ditulisnya apa? 20x 20x tambah 30 30y kurang dari kurang dari 240. 240. Nah, ini kamu bagi semua dengan 10 atau nolnya dicoret ya. Coret, coret, dan coret. Berarti tinggal 2x 3y tambah 3y kurang dari sama dengan 24. kurang dari sama dengan 24. Oke. Kemudian selain fungsi syarat kita punya apa? Fungsi Tujuan. tujuan. Nah, ini yang mau dicari kan? Fungsi tujuan. Apa fungsi tujuan ya? Z sama dengan Z sama dengan 600.000. 600.000 X tambah tambah 800.000 Y. Oke. Nah, ini kita cari nanti. Nah, sekarang kita tentukan dulu koordinatnya nih untuk titik yang ini karena kita mau gambar kan. Nah, kita buat XY di sini. XY. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 12 12. Kalau Y-nya 0, X-nya 6 6. Berarti titiknya 0,12 0,12 6,0. Ya, sekarang yang garis biru sama kita buat juga ya. Sini XY. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Berapa? 8. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 12. Berarti titiknya 0,8 12,0. Oke. Dah, sampai sini paham ya? Ya, sekarang kita gambar Cartesiusnya, sketsnya aja kita gambar. Kira-kira seperti ini sketsanya. Ya, boleh tidak terlalu besar juga nggak apa-apa. Yang penting sketsanya itu terlihat daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan titik yang pertama adalah 0,12 ya. Ya. Ya, 0,12 kira-kira saya taruh di sini ya. Ini 12 sama 6,0. Berarti kira-kira di sini. Nah, ini kamu tarik garisnya nih. Arsirannya kemana? Bawah. Ke bawah. Oke. Kemudian sekarang garis biru. Titiknya berapa? 0,8. Berarti di sini ya 0,8 dan 12,0 di sini. Nah, ini kamu tarik juga. Ya, berarti sudah jelas hasilnya ke bawah. Nah, ditambah dengan X lebih dari 0, yaitu ke kanan. Dan Y lebih dari 0 ke atas. Ya. Nah, kalau kamu lihat berarti asirannya ada di daerah yang mana? Itu. Yang ini kan? Ya. Berarti bentuk bangunnya apa nih? Segi 4. Segi 4. Titiknya ada 4. 4. 1, 2, 3, 4. Tapi yang kita pakai yang 3 saja ya. Nah, ya kita tentukan. Titik ini kita anggap titik A nih. Titik A berapa? 0,8. 0,8. Kemudian ini titik B 6,0. 6,0. Yang belum ada titik C ya. Ya. Ya, kita cari dulu titik C dengan mengeliminasi. Nasi. Ya, kita cari titik C. Nah, eliminasi deh. Tadi apa? 2X tambah Y sama dengan 12. Kemudian 2X tambah 3Y sama dengan 24. ada yang sama nih X-nya. Berarti langsung aja dieliminasi ya. Ya. Min, jadi apa? Min 3Y. Min 2Y Oh iya. sama dengan Min min 12. 12. Berarti Y-nya berapa? 6 6. Kalau Y-nya 6 masukkan ke sini boleh. Berarti jadi 2X tambah 6 sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 6. 6. Berarti X-nya 3. 3. Nah, berarti kita udah dapat titik C jadinya 3,6. 3,6 Oke. Baru kita tentukan nilainya. Ya, kita tentukan. Tadi fungsi tujuannya kita tulis apa? Z sama dengan 600.000 X
tambah 800 1000 Y. 1000 Y. Oke, kita tentukan ya. Kita coba tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, pertama untuk titik A. Titik A tadi berapa? 0,8. 0,8. Kalau kita substitusi ke sini jadi berapa? 600 0 ditambah 800.000 kali 8. kali 8. Berapa tuh? 8 kali 8? 6.400.000. Pintar, 6.400.000. Oke. Ya, kemudian ada titik B. Titik B berapa? 6,0. 6,0. Kalau kita substitusi jadi 600.000 kali 6 ditambah 0 kan? Ya, Jadi berapa? 3.600.000. 3.600.000. Nah, terakhir titik C. Kita perhatikan berapa koordinatnya titik C? 3,6. Ya, 3,6. Berarti bisa ditulis 600.000 kali 3 tambah 800.000 kali 6. kali 6. Ini berapa nih 600.000 kali 3? 7.800.000 ditambah 3.800.000. 4.800.000. Berapa nih kalau dijumlahkan? 6 juta. 6 juta 600. 6.000. Iya. Nah, sudah kita tentukan mana yang merupakan hasil penjualan maksimum. Minimum Yang mana? 6 juta. 6 juta. Iya, berarti ini adalah yang maksimumnya. Ya, ini maksimum. Oke. Mudah bukan? Udah Pak, alhamdulillah. Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau dia misalnya apa sih yang fungsi syaratnya misalnya 200.000 X tambah 100.000 Y, kalau lebih dari itu yang kayak gimana? Kalau lebih dari biasanya pertanyaannya pengeluaran minimum. Oh, oke. Iya, ini kalimatnya di sini pasti minimum. Ya, jadi kamu bisa cek soal itu apakah dia pertidaksamanya kurang dari atau lebih dari yang ditanya dulu. Ya, untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ditanya cuma model matematikanya, nggak perlu. Sampai sini aja. Sampai fungsi syarat dan fungsi tujuan. 7. Iya, itu kalau ditanya modelnya saja. Kalau ini kan ditanya tentukan hasil. Ya. Berarti Hasil. iya, sampai menentukan nilai optimumnya atau nilai minimum dan maksimumnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Makasih Pak. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari program linear atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan program linear, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui variabel utama dari permasalahan yang ada. Yang kedua, kita menentukan fungsi syarat dan fungsi tujuan. Kemudian yang ketiga, kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dan kemudian kita tentukan titik-titik pojok yang ada. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan, sehingga kita menghasilkan nilai maksimum dan minimum yang akan kita cari. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah selesai membahas soal-soal tentang program linear. Semoga bermanfaat dan bisa kamu gunakan nanti dalam kehidupan kamu di masa yang akan datang. Ya, kita selalu ingat bahwa matematika itu Mudah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi, ayo membaca. Ingat, matematika itu mudah.